Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا على رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah ibu bapak yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, senantiasalah kita terus mengingatkan sesama kita agar terus menjadi hamba-hamba yang terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana? Kenapa jamaah? Karena jamaah surga itu iman. Surga untuk siapa? Wa'inda lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Semoga kita semua terus menjadi hamba-hamba yang istiqamah di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian jamaah, jadilah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi Bapak Ibu, Masya Allah, Bapak Ibu semua ASN, Masya Allah, luar biasa. Semoga amal-amal semua jadi Bapak Ibu, semoga amal-amal ibadah yang Bapak semua diterima oleh Allah. Nah, ketika berangkat dari rumah pergi kerja, niatkan lillah, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Jamaah, jadilah hamba yang bersyukur. Berapa banyak jamaah pahala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, la tuhsuha, tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah. Ada orang contoh datang ke kita, dia kasih uang kepada kita 1 triliun, mau tak? Mau tak? Hah? Mau tak? Mau jemaah, 1 triliun. Tapi diambil kedua mata kita. Pilih uang, pilih mata. Hah? Siapa yang memilih uang? Angkat tangan. Tak ada jemaah. Semua pasti pilih mata. Coba bayangkan, baru satu nikmat Allah, tak mau kita menukarnya dengan uang yang setiap hari kita dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi kita cari. Datang orang kasih uang jamaah, satu contoh 500 miliar, diambil kaki sama tangan kita. Pilih mana? Pilih uang, pilih kaki sama tangan? Hah? Ada yang pilih uang? Gak ada jemaah. Kita semua pilih tangan, kaki. Atau datang orang, dia kasih uang mungkin 100 triliun, tapi diambil jantung kita. Pilih mana? Jantung jemaah. Berapa uang banyak tapi kita sudah dikuburkan. Jemaah yang dirahmati Allah, nikmat Allah itu sangat banyak. Hitung saja di anggota tubuh kita. Belum lagi jamaah pekerjaan kita dari Allah. Belum lagi mobil kita, rumah kita, anak kita, keluarga kita,
semua dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berbanyaklah bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah berselawat jemaah. Apalagi hari ini Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Nah, sangat dianjurkan, disunnahkan kita memperbanyak berselawat. Tapi jemaah qabla al-mawdu', sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada pertanyaan kita Pak Hadiah. Tadi sebelum mana duduk di sini, ada yang duduk membaca Al-Quran Qari. Surah apakah yang beliau baca? Angkat tangan. Al-Mu'min. Ahsan, barakallahu fiik. Hadiah. Al-Mu'minun. Nah, berapa ayat yang beliau baca? Berapa ayat? Berapa ayat beliau baca tadi? Surah Al-Mu'minun tadi. Ada yang ingat? Ada? Belum beruntung, coba lagi tapi dapat hadiah. Nah, Allah. Beliau. Nah, 13 kurang 1. Masya Allah. Terjemah surah Al-Mu'minun. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah nanti ada pertanyaan lagi, maka fokus atas pembahasan yang akan kita bahas. Baik jemaah, kita akan membahas yang judul jemaah, yaitu doa terbaik yang terus kita harus ucapkan. Doa yang terbaik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada riwayat seseorang ketika dia di akhirat di surga, dia Allah berikan jamaah pahala bergunung-gunung, pahala bergunung-gunung, dan ibarat gunung itu mungkin emas jemaah, bergunung-gunung, banyak gunungnya. Dia terkejut, ya Allah, dari mana pahala ini? Dia nggak tahu dari mana dia mendapatkan pahala itu. Rasa-rasa dia tak banyak beribadah. Maka malaikat menjelaskan kepada dia bahwasanya pahala itu semua atas doa-doa yang belum Allah kabulkan di dunia. Ketika kita berdoa jemaah, tidak semua doa kita dikabulkan oleh Allah langsung di dunia. Allah simpan sehingga Allah beri jamaah bergunung-gunung pahala kepada orang tersebut, sehingga dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku tahu ternyata aku mendapatkan di surga pahala sebanyak ini atas doa-doaku, ya Allah, yang belum Engkau kabulkan, maka aku berharap doaku dulu di dunia nggak usah dikabulkan semua, kabulkanlah di surga. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah doa, perbanyak berdoa, karena Allah sangat cinta sama orang-orang yang suka berdoa, karena berarti dia membutuhkan Allah. Dia membutuhkan Allah. Orang nggak suka berdoa berarti dia sombong, dia nggak butuh kepada Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum itu, apa doa yang terbaik? Ada yang tahu? Doa yang terbaik
Irfa, angkat tangan. Siapa yang bisa tahu apa doa terbaik? Hasan, mungkin bisa jadi, masya Allah. Kasih hadiah coba. Hadiah. Masya Allah. Nah, jamaah, doa itu banyak. Semua doa itu sangat baik. Tapi ingat, doa yang terbaik itu sebenarnya adalah al-istighfar. Al-istighfar. Ketika seorang hamba jamaah mengucapkan astagfirullah, maka seorang hamba, dia jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia memohon ampun atas segala dosa-dosa dia, agar diampuni, karena kita pelaku dosa. Memingkum layak, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kadang setiap hari kita beribu dosa kita lakukan, bahkan tak sadar kita banyak sekali dosa. Mungkin jamaah orang yang duduk di hadapan ibu ini lebih banyak dosanya daripada ibu bapak sekalian. Tapi ibu bapak tak tahu, kadang dalam khalwat sendirian banyak dosa. Maka jamaah dirahmati Allah, perbanyaklah istighfar. Karena istighfar jamaah bukan hanya sekedar zikir. Kita tahu jamaah zikir itu banyak. Contoh apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Banyak sekali zikir. Ya tak? Sering dibaca? Insyaallah. Banyak zikir jamaah. Tapi semua zikir yang agung itu jamaah tidak mengandung yang namanya tolak. Makna tolak, tolak yatlubu, meminta. Kan zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak ada di dalamnya itu permintaan. Tapi ketika seorang hamba jamaah membaca astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, berarti dia sedang mengumpulkan dua. Dia sedang berzikir dan sedang meminta ampun atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini banyak sekali melakukan dosa. Contoh, jamaah, di akhirat nanti itu akan diperlihatkan semua jamaah dosa-dosa kita di hadapan khalayak ramai. Contoh ibarat, seandainya kita nonton layar tancap di sini, contoh, yaitu kita tonton seseorang di antara kita, mungkin anak-anak, mungkin awal sedang berzina, ibu-ibu nonton, bapak-bapak nonton, sedang bermaksiat, sedang korupsi ngambil uang, sedang ini, sedang itu, bermaksiat, kita tonton sama. Malu tak? Malu tak? Sangat malu. Gak tahu bawa muka kemana, rasanya mau mati. Karena segi malu. Begitulah di hari kiamat jemaah. Semua kita akan dinampakkan dosa di khalayak ramai. Seandainya Allah ingin tidak mengampuni dosanya, karena mungkin orang itu jarang istighfar. Nah, dari sejak apa? Orang yang melihat seluruh manusia dari Nabi Adam sampai orang terakhir meninggal di dunia ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah, berbanyaklah istighfar.
istighfar agar Allah tidak permalukan kita. Setelah dipermalukan, diapakan lagi? Diazab, disiksa di dalam api neraka. Maka perbanyaklah doa beristighfar. Jamaah, kenapa para ulama mengatakan bahwasanya istighfar adalah doa terbaik? Banyak sekali dari, insyaallah kita bahas. Tapi sebelum itu jamaah, ibu-ibu punya masalah? Punya masalah tak? Tak ada masalah? Ini wajahnya berseri-berseri kayak tak ada masalah. Bapak ada masalah? Siapa lebih banyak? Masalah bapak atau ibu-ibu? Hah? Punya banyak masalah. Bapak-bapak punya masalah, ibu-ibu punya masalah. Dan itu masalah, semua masalah bapak-bapak, masalah ibu-ibu, bukan masalah saya. Jadi selesaikan surah, selesaikan sendiri, tak masalah awak. Awak punya masalah juga. Masalah awak mungkin lebih banyak. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita semua punya masalah. Banyak masalah. Masalah rumah tangga, cekcok antara suami dan istri, masalah kerjaan di kantor, gak selesai-selesai, masalah dengan anak, masalah anak dengan orang tua, bahkan ada masalah dengan tetangga. Ya tak? Banyak masalah jemaah. Ternyata semua masalah itu jemaah penyebabnya apa? Itu ternyata efek dari dosa-dosa kita sendiri. Makin banyak kita melakukan dosa, makin banyak masalah. Ya tak? Iya jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kata Allah, apapun keburukan-keburukan yang menimpa dirimu, semua itu ternyata dari dirimu sendiri, karena dirimu sendiri, bukan salah orang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seseorang ketika dia terkena duri, dia berjalan tercancap duri, atau biasa orang sedang makan, kena tulang ikan, berdarah, sakit. Ternyata itu efek dosa. Apalagi masalah yang lain yang sangat banyak, kecelakaan lah inilah macam. Ternyata itu semua efek dosa kita. Allah mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa'fu 'an katsir." Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa kalian. Banyak musibah. Contoh kata banjir, kena lubuk kan? Berapa kali? 2 kali, 3 kali. Allah. Contoh juga banyak musibah jemaah, longsor. Contoh di apa? Di Kota Gali, musibah, banyak musibah. Ternyata semua musibah itu akibat ulah perbuatan kalian. Allah Akbar. Anda datang ke negara ini, kami bawa masjid di sana. Tak boleh khutbah, tak boleh diadakan di masjid itu khutbah. Padahal kami yang bangun masjid. Anda kan ada apa namanya dari kantor itu, dari kantor Arab Saudi itu ada membangun masjid kami. Jadi ibu kadang punya, bapak sekalian punya tanah
ingin dibangunkan masjid. Nah, kita bisa buat proposal. Nah, dihibahkan tanah itu ke kantor. Nanti kita bangunkan masjid, siap pakai. Nah, kalau ibu-ibu dapat sekalian ada tanah mungkin bisa. Tapi kita lihat cocok nggak dibangun masjid di situ. Nah, atau dekat dengan masjid yang lain, maka itu tidak boleh. Kemudian nggak ada orangnya dalam hutan bangun masjid bisa. Siapa mau salah? Jamaah dirahmati Allah, kami bangun masjid, tak ada orang sholat. Bahkan banyak musola kami lihat di sana itu jadi gudang jagung. Alhamdulillah, gudang jagungnya. Kenapa Allah kasih musibah? Itu karena kita. Semua karena ulah perbuatan kita. Maka jamaah dirahmati Allah, berbanyaklah istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati kita, apa kata Allah? Innahu kana zaluman. Sungguh manusia itu sifatnya zalum. Apa makna zalum? Siapa yang tahu makna zalum? Apa arti zalum? Dengar dia. Insyaallah ada. Zalum. Angkat tangan. Karena zaluman, sungguh manusia itu sifatnya zalum. Zalim. Ahsanti, kasih hadiah Ahsan. Zalim, zalum. Sifat manusia itu suka melakukan kezaliman. Apa kezaliman paling besar? Angkat tangan baru jawab. Kezaliman paling gadang. Jemaah, apa? Mengambil hak orang. Kasihan dia jemaah, walaupun bukan itu. Menzalimi sendiri. Ya, itu kezaliman, mengambil hak orang, korupsi. Hak orang apa? Hak orang. Zalim. Ada yang jawab apa? Kezaliman paling gadang. Membunuh orang sajati, tapi bukan itu paling besar. Contoh di Israel, di Palestina, itu kezaliman. Tapi ada kezaliman yang paling besar. Angkat tangan ya Pak. Angkat tangan, dan nampak tangannya. Kesyirikan. Ahsan. Kasih hadiah. Malu-malu. Dapat aja masalah dikasih hadiah. Berarti angkat tangan. Katakan habis itu baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kezaliman paling besar adalah kesyirikan kepada Allah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa dalil yang kita lihat jamaah, ternyata doa yang paling bermanfaat apa? Adalah istighfar. Meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita jemaah. Kita banyak sekali melakukan dosa. Baik jemaah dirahmati Allah, kenapa istighfar itu adalah doa terbaik? Salah satunya diantaranya yaitu karena Allah menggandengkan antara istighfar dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman jemaah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Allah mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan beristighfarlah atas segala dosa-dosa dan dosa-dosa orang yang beriman. Allah gandeng
antara istighfar dengan tauhid. Itu menandakan jamaah begitu mulianya seorang ketika beristighfar kepada Allah. Bahkan jamaah, Allah akan mengganti sebuah kaum yang mereka tak ada bermaksiat kepada Allah, tak ada bermaksiat, ibadah dan taat saja. Allah ganti, kata Allah, ganti kalian dengan orang-orang yang bermaksiat. Kemudian mereka minta ampun kepada, mereka bersimpu, mereka menangis, memohon ampun atas segala dosa-dosa, memasukkan mereka ke dalam surga. Maka jamaah kita ini berlaku dosa, perbanyaklah beristighfar. Bahkan mungkin sebentar lagi jamaah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Tapi sekarang bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau bulan Ramadan itu bulan panen. Kalau bulan Rajab menanam. Siapa yang jawab menanam? Kasih hadiah ya. Kita nanti bulan menanam. Setelah bulan Rajab, Syaban bulan apa? Menanam juga. Rajab jamaah. Rajab ini bulan mengolah tanah bahasa. Contoh kalau awak tanam jagung atau biasa air dulu, tidak usah digarap, tidak usah dilemburkan, dibiarkannya dulu langsung tanam. Tidak kan? Tidak jamaah. Kita garap dulu, baru kita tanam. Dan bulan tanam itu setelah bulan Rajab barulah kita menuai jamaah ketika bulan Ramadan. Jamaah, coba kita lihat ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa jamaah yang berpuasa dan dia cuma berharap balasan dari Allah, mengharapkan dibalas pahalanya oleh Allah, maka apa ganjarannya? Ghufira lahu, diampuni dosanya yang lalu, diampuni dosa. Ketika seorang sholat tarawih, man qama Ramadan, barang siapa yang dia bangun sholat tarawih tengah malam, maka apa Allah ganjarkan? Ghufira lahu, Allah ampuni dosa. Bahkan seseorang ketika pergi haji jamaah, puncaknya haji di mana? Arafah. Ngapain di Arafah? Sana jamaah berbanyak menangis, berdoa dan menangis. Oh, bukan senang jamaah, sudah ini sudah puncak haji. Alhamdulillah, nanti saya punya nama, di depan nama saya ada H, ada haji. Senang dia, alhamdulillah ya Allah saya haji. Ya, Allah perintahkan di situ jamaah berbanyak istighfar. Bukan senang, alhamdulillah. Tidak jamaah. Kenapa banyak hajinya? Haji ini cuma dipakai oleh orang-orang Asia kalau tidak salah. Eropa ada pakai haji. Nabi Muhammad, Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga. Maka jangan bangga ketika kita beribadah, semua ibadah setelahnya diperintahkan istighfar. Coba kalau sholat, Assalamualaikum,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa disuruh? Alhamdulillah. Ya. Astagfirullah. Istighfar. Karena banyak di antara jamaah ibadah kita itu kekurangan. Bahkan banyak di antara manusia beribadah bukan karena Allah. Sebelum pergi haji jamaah posting, pergi haji posting kemana-mana. Ya dah, saya pergi haji, saya pergi umroh ini, saya beribadah ini itu. Nah, maka syekh jamaah itu banyak mengingatkan jemaah ketika beribadah jangan sering diekspos. Kenapa? Karena ini mendatangkan riya, mendatangkan riya. Takutnya ibadah kita nggak diterima. Bahkan jemaah yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in alimtu anna hadhihi lailatul qadar, fama aqulu fiha." Seandainya ya Rasulullah, aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus aku baca? Padahal jamaah Aisyah itu tahu banyak doa karena sering mendengar Nabi berdoa istrinya. Paling tahu suami itu siapa? Yang paling tahu? Ibunya. Ibunya tidak banyak tahu jemaah. Mungkin tahu ketika masih kecil-kecil. Tapi kalau anak-anak yang paling tahu sifat suami, kelakuan suami adalah istri. Dan paling tahu kita kebiasaan istri adalah suami. Nah, paling tahu kan Pak, suami awak? Tahu kan? Tahu jemaah. Dan begitulah Aisyah paling tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu doanya ketika dibaca di rumah didengarnya. Tapi kenapa beliau bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, seandainya malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca doanya? Padahal Aisyah bisa membuat doa sendiri. Ya tetap? Iya. Nah, tapi meminta apa doa yang terbaik itu maksudnya. Maka doa yang terbaik, siapa yang hafal anak kasih hadiah 5. Nah, ada yang hafal? Nah, ahsanti. Insyaallah benar. Barakallahu fiik. Nah, insyaallah. Allahu Akbar. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afun, engkau adalah maha pengampun dan mencintai orang-orang yang suka minta ampun, maka ampunilah dosa. Itu doa terbaik ketika malam Lailatul Qadar. Minta ampun atas segala dosa. Berarti jamaah doa terbaik adalah al-istighfar. Kan bagian waktu 10 menit lagi. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah bercerita jamaah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan jamaah, "Wallazi atma'u." Di antara doa Nabi Ibrahim jamaah, maka Nabi Ibrahim mengatakan jamaah, dialah Allah, aku berharap. Nah,
Aku sangat berharap yaitu pada hari kiamat kelak, agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim minta seperti itu jemaah. Bahkan jemaah ketika di padang mahsyar, barang-barang kok di padang mahsyar jemaah. Berapa lama kita di padang mahsyar? Yakin tak kita di padang mahsyar dikumpulkan? Siapa yang tak yakin? Gak yakin berarti dia bukan orang Islam. Jamaah, berapa lama kita berkumpul di dalam padang mahsyar besok? Di sana jamaah datang, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada bukit, tidak ada goa, tidak ada tempat berteduh. Berapa jarak matahari? Sejengkal. Iya, sejengkal. Sejengkal hilang kita jamaah, harus hilang. Sangat panas. Sekarang berapa jaraknya jamaah? Matahari miliaran, juta miliar mil, jauh, sangat jauh. Panas tak? Tidak Ustaz, lubuk dingin. Ya tak? Lubuk dingin jemaah. Ada pergi ke Padang 2 hari kemarin jemaah seminar internasional. Ada rapat apa? Jemaah panasnya Masya Allah minta ampun. Karena sering di lubuk dingin. Besok hari kiamat jemaah, kata Nabi SAW, matahari itu sejauh 1 mil. Satu mil, bukan sejengkal. Sejengkal itu kata orang apa? Nenek-nenek kita itu hiperbola. Apa hiperbola? Latihan biawak takut. Nah, hiperbola. Tapi yang sebenarnya dalam riwayat adalah satu mil. Sangat panas. Kata Nabi, ada orang yang apa? Keringatnya di bawah di mata kakinya. Ada keringatnya di lututnya. Ada keringat sampai pinggang. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Semua tergantung amal ibadahnya. Karena sangat panas. Dan kita jemaah di padang mahsyar itu kurang lebih sebanyak 50.000 tahun berdiri. 50.000 tahun. Coba bayangkan 50.000 tahun. Kemudian kita tak tahan lagi, sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau di pengadilan menunggu hakim, lama tak? Duduk tak kan? Berdua. Begitulah jemaah di padang mahsyar. Kita menunggu hakim yang sebenarnya Allah memutuskan si fulanah ke neraka, si fulanah ke surga, si fulan ke surga, si fulan ke neraka. Allah yang memutuskan. Kita menunggu hakim itu jemaah 50.000 tahun, yaitu Allah datang memutuskan kita kemana? Ke surga atau ke neraka? Jemaah dirahmati oleh Allah, menunggu sangat lama sehingga kita tak tahan. Kita datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, engkau kakek kami, mintalah kepada Allah dan cepat datang, kami tak tahan lagi. Nabi Adam tak bisa, aku punya dosa. Padahal cuma satu dosa, tapi sudah diampuni, tapi juga tidak bisa memanggil Allah. Datang kita kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain. Mereka juga tidak bisa. Sehingga mereka perintahkan kita semua datang kepada Nabi Muhammad, Nabi kita SAW. Karena kata nabi-nabi tersebut bahwasanya Muhammad qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka mintalah syafaat kepada beliau. Itulah syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kita SAW. Kemudian Nabi jamaah bersujud meminta, mau berdoa kepada Allah dan cepat datang, memutuskan kita ke surga atau neraka. Itu syafaatnya, bukan syafaat per orang.
Jamaah Nabi itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Bahkan Nabi mengatakan walaupun Aisyah, walaupun siapa anaknya? Fatimah. Nah, walaupun anaknya jamaah tidak bisa dia selamatkan, kata Nabi. Tidak bisa menyelamatkan diri. Selamatkan dirimu sendiri. Maka jamaah, cara kita menyelamatkan diri kita jamaah yaitu memperbanyak istighfar, karena kita banyak dosa. Baik jamaah, waktu kita mungkin sedikit lagi. Naftar al-majal al-asilah jamaah. Kita buka mungkin sedikit waktu lil asilah atau pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan jamaah, tapi jangan tanyakan tentang masalah ibu ya, masalah apa jangan, itu masalah surat. Tanya jamaah, kalau bisa anda jawab insya Allah anda jawab, kalau tidak bisa anda kasih kepada ustaz-ustaz besar kita. Nah, insya Allah. Atau ya? Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita kan disunahkan, yang dianjurkan membaca zikir pagi dan zikir petang. Kemudian kita merasakan doa-doa yang kita baca pada zikir pagi dan petang itu, rasanya kita ingin juga meminta kepada Allah di waktu sujud. Bolehkah kita, karena biasanya zikir itu kita diajarkan di waktu pagi dan petang, kemudian salah satunya kita ambil ketika sujud kita baca juga. Boleh seperti itu? Contohnya yang ini Ustaz, Allahumma inni alimul ghaibi wa syahadah fatil samawati wal ardh Rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarika ala nafsi su'an au ajuru ila muslim gitu. Kita baca itu juga di waktu sujud. Pakai ini Bu ya. Latihan Bu ya. Segan. Baik jemaah, bolehkah kita baca doa-doa walaupun contoh doa di zikir pagi atau petang atau doa yang lain? Jemaah, kita paling dekat dengan Allah kapan? Ketika seseorang sujud dan rukuk. Nah, itu paling dekat kita dengan Allah. Nah, maka perbanyaklah doa. Nah, perbanyaklah doa. Apapun doa itu. Apakah zikir pagi petang, kan ada doa itu yang sangat penting-penting. Nah, jangan anjurkan jemaah berbanyak baca zikir pagi petang. Insya Allah Allah jaga kita dari segala keburukan. Nah, di dunia dan di akhirat. Nah, boleh jemaah, boleh kita membaca doa ketika zikir, tapi tidak membaca secara lisan. Boleh kita contoh, kalau cara lisan nanti besar suaranya itu sudah masuk ke dalam apa lain. Apa namanya? Ibadah kan tak boleh apa ibadah lain. Di dalam hati boleh kita membaca. Doa apapun kita ketika sujud jamaah, ya Allah ampuni dosa. Ya Allah ampunilah dosa orang tua. Ketika kita sujud, aku banyak dosa ya Allah. Menangis jamaah dalam sujud. Meminta kepada Allah, apalagi ketika jamaah kita sholat tahajud. Dalam sujud itu banyak doa jemaah, banyak menangis. Nah, banyak menangis. Boleh juga insyaallah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Sudah nikah, jangan tanya itu. Anak udah nikah insyaallah. Dan mungkin istri anak kenal ibu bapak sekalian.
Seriana yang kerja di toko Rio, yang pakai cara yang biasa dulu panggil Nana. Oh iya, anak belum ta'aruf ya. Siapa mau ta'aruf? Ta'aruf itu jamaah bukan hanya ketika mau nikah. Ta'aruf itu yaitu kita perkenalkan diri. Jamaah, nama anak Muhammad Iqbal, wajitu min Aceh. Anak asli dari Aceh. Asli dari Aceh, umurnya sekitar 31. Nah, mudah bantu aja dulu ya, bantu aja sampai 50 ya. Anak masih muda insya Allah, tapi insya Allah jemaah lebih muda itu insya Allah ketika di surga. Nah, anak di sini jemaah dulu diutus sama Yayasan Arab Saudi itu untuk membahas masalah pembangunan masjid. Nah, diutus cuma setahun rencana cuma setahun, habis itu balik. Kalau Allah masya'afan, ternyata jumpa sama orang di sini. Nah, ketika di pondok jemaah, ketika kita belajar itu tidak ada kepikiran itu jemaah. Tapi ketika keluar, semua nampak wah bening-bening. Masya Allah. Apalagi kita yang sudah lama tidak melihat yang bening-bening kan, sekali nampak takut maksiat, sehingga ayolah sebulan 2 bulan tahan di sini. Nah, padahal orang tua sudah Iqbal kalau pulang itu bilangnya bunda sama ayah itu sudah mau melamar yang ini sama yang ini katanya. Tapi kalau rupanya anak suka yang di sini, karena di sini nyaman. Apalagi Pak, pasangan pas dan kalau nggak pas, gajinya pas-pasan, ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Dan anak belum punya anak, sempat punya. Tapi kalau Allah yang lahir tak menangis, itu akan terus berdoa, ya Allah kasih anak-anak, ya Allah, anak yang soleh, ya Allah, kasih doa, berdoa terus jemaah. Sehingga kalau seandainya anak meninggal jemaah dan tidak Allah kabulkan anak punya anak contoh, maka apa yang didapat anak? Pahala bergunung-gunung kan, maka perbanyaklah doa. Dan jangan bersedih jemaah ketika kita akan dikasih itu. Kenapa? Karena kadang ketika Allah kasih anak, mungkin kita sibuk sama anak, gak bisa ngumpul-ngumpul seperti ini dan lain sebagainya. Gak dikasih kaya, maka seandainya Allah kasih kaya, kita sibuk sama harta dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah jemaah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan anda ingatkan jemaah, berbanyaklah istighfar. Istighfar sangat mudah. Mudah tak? Sering dilakukan. InsyaAllah ketika habis sholat aja. Jemaah ketika ngetik di kantor, astagfirullah, astagfirullah, bawa mobil astagfirullah, bawa Honda astagfirullah, cuci piring astagfirullah. Banyak piring makin banyak istighfar. Berbanyak istighfar dimanapun jemaah, berbanyak istighfar mudah. Semoga jemaah peringatan ini, saling mengingatkan ini bisa bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jemaah, kita berdoa kepada Allah. Bismillah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana bi dhulmin katsiran
ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا رب، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.